menyaksikan Flash Report bersama saya Gabriela Claudia dan inilah Flash Report edisi hari ini selengkapnya. Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tata kelola program makan gizi gratis atau MBG di lingkungan Badan Gizi Nasional untuk periode anggaran 2025 hingga 2026. Ketiga tersangka tersebut merupakan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta 2 mantan wakilnya yakni Sony Sonjaya dan Lode Pusung. Penetapan dilakukan setelah penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengantongi sedikitnya 2 alat bukti yang dinilai cukup. Usai ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik langsung melakukan penahanan kepada ketiganya untuk 20 hari ke depan dengan mengenakan rompi tahanan. Ketiga tersangka keluar dari gedung secara bergantian untuk dibawa ke ruang tahanan. Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang mulai berjalan pada awal 2025 dengan tujuan meningkatkan kecukupan gizi bagi peserta didik seluruh Indonesia. Namun, dalam proses penyidikan, ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program dengan total anggaran yang mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah dari APBN. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan hasil penyelidikan mengungkap adanya dugaan pengaturan dalam penunjukan mitra Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang disebut tidak memenuhi ketentuan dan diduga memiliki keterkaitan dengan pihak tertentu di lingkungan internal BGN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh saudara DH, saudara SS dan saudara LP. Selain itu, tim penyelidik juga menemukan indikasi intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk penyusunan dokumen perencanaan yang tidak sesuai kebutuhan di lapangan. Sejumlah pengadaan juga diduga mengalami markup, mulai dari motor listrik, perangkat elektronik, hingga perlengkapan penunjang program dengan nilai mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. Proses penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Dari Jakarta, Robi Kurniawan, Eljon Media melaporkan. Dukungan penuh diberikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN RI terhadap pimpinan baru Badan Gizi Nasional guna mengawal program makan bergizi gratis atau MBG. Ketua Umum BPKN RI, Mufti Mubarok, menegaskan bahwa program strategis nasional yang menyentuh jutaan rakyat ini harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik kotor. Setidaknya ada 8 poin krusial yang menjadi sorotan BPKN. Di antaranya adalah standarisasi prosedur di seluruh daerah, transparansi anggaran, serta pelibatan penuh UMKM lokal demi mendongkrak ekonomi daerah. Selain itu, BPKN mengingatkan agar tidak ada monopoli dalam rantai pasok, komitmen anti korupsi, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta yang utama, jaminan keamanan pangan demi mencegah terulangnya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah. Mufti mengaku telah menyurati Kepala BGN yang baru, yakni Nani Sudaryati Deang, untuk memberikan rekomendasi tersebut secara langsung. Jadi kami hari ini sudah menyurati untuk bertemu dan akan memberikan rekomendasi resmi kepada Ibu Kepala yang baru kan gitu. Bagaimana mekanisme, tata cara, SOP dan akhirnya proyek ini kemudian bisa berjalan sebagaimana mestinya harapan Pak Presiden, harapan masyarakat, dan tidak ada lagi suara-suara sumbang di masyarakat. Tiap hari berita dari medsos cukup negatif kan gitu. Harapan kita tentu dengan kepemimpinan Ibu Kepala ini akan positif lah kan gitu. Minimal ya mengeliminir dari suara-suara sumbang yang berkembang di masyarakat. Eman ini proyek besar-besaran, anggaran besar tapi pelaksanaannya amburadul kan gitu. Artinya pelaksanaannya kemudian tidak sesuai dengan yang awal-awal dicita-citakan oleh Presiden kan gitu. Seperti diketahui 2 hari yang lalu, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan pucuk pimpinan di BGN. Ada 3 pejabat BGN yang dicopot Presiden, yakni Kepala BGN Dadan Hindayana dan 2 wakilnya Sony Sonjaya dan Lodeu Pusung. Untuk menggantikan posisi mereka, Presiden menunjuk Nani Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN yang baru. Kemudian untuk wakil Nani, ada nama Agustina Arumsari dan Majen TNI Trenggono. Dari Jakarta, Robi Kurniawan,
Eljon Media melaporkan. Demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonnews, @eljontv.official. Saya Gabriela Claudia, sampai jumpa.